salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nimade Adi Etika Karismawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jembrana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil dari ruang kolaborasi modul 2.3 terkait praktek coaching dengan alur tirta. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta dengan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP lainnya. Praktek coaching ini diperankan oleh saya sendiri, Nimade Adi Etika Karismawati sebagai coach, dan rekan saya, Bapak Nyoman Eryadi sebagai coach. Nah, berikut ini adalah hasil rekaman praktek coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak Eri. Selamat siang, Bu Adi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Eri? Gimana ya? Kalau dibilang baik, ya kita kurang baik dikit. Ada beban sih sedikit. Oh, baik. Itu kita akan apa nih yang mau Pak Eri bicarakan dengan saya pada kesempatan ini, Pak Eri? Begini ya, Bu. Apa ya? Mulai dari mana ya? Ini apa? Akhir-akhir ini saya agak gimana ya? Kayak agak keteteran membuat tugas dari tugas sekolah, tugas ya kerja di rumah dan keluarga, dan yang ini terakhir nih tugas LMS ini dah masih keteteran, mungkin sedikit karena keteledoran saya, mungkin agak ya menunda-nunda waktu seperti itu. Baik, Pak Eri. Nah, jadi di sini yang mau kita bicarakan adalah terkait dengan bagaimana Pak Eri bisa mengatur waktu di sini ya, agar tidak keteteran di dalam mengerjakan tugas, baik itu tugas sekolah, tugas Bapak di rumah, dan juga untuk mengerjakan tugas di LMS. Benar begitu, Pak Eri? Ya, benar seperti itu dah, Bu. Gimana ya? Itu dah agak keteteran. Sangat. Yeah. Nah, baik Pak Eri, dari nanti percakapan singkat yang akan kita lakukan, apa kira yang ingin Pak Eri dapatkan? Ya, kalau setidaknya setelah percakapan ini saya ya mulai bisa lah mengikuti atau beban ini lebih ringan, atau ya menjalani dengan tugas-tugas ini bisa terselesaikan dengan seperti itu lah, Bu. Oke, baik Pak Eri ya. Nah, oke, menurut Pak Eri, apa yang telah selama ini Bapak kerjakan itu, kalau kita berikan skor ya terkait dengan usaha-usaha yang Pak Eri lakukan untuk mencapai tujuan, Pak Eri itu saat ini berada di skor berapa nih? Kalau kita pakai rentang 1 sampai 10 nih, Pak Eri. Kalau skor ya, dari yang saya rasakan skornya paling tidak dia berada di antara 3 sampai 4, karena rasanya tugasnya ini banyak yang dulu deh udah batas waktu dan lebih udah banyak tercecer, belum lagi nanti tugas yang baru lagi datang seperti itu. Iya. Nah, harapan Bapak nanti kalau setelah kita melakukan perbincangan ini ya, targetnya Bapak itu bisa mencapai skor berapa nih, Pak? Kalau mau skor sih, kalau saya paling tidak di angka ya 7 aja sudah cukup rasanya. Ya, tugas-tugasnya bisa saya selesaikan tepat waktu. Nah, paling tidak paling lama dan tepat waktu udah selesai seperti itu. Menjalani tugas-tugas di sekolah juga lancar, di rumah juga ya
dapat istirahat juga, nggak begadang seperti itu. Iya Pak, tentunya Pak ya. Soalnya sekarang kan ya musim sibuk-sibuknya Pak, Iya, kegiatan sekolah, kemudian di LMS juga banyak tagihan yang harus diselesaikan. Gitu Pak ya. iya Bu. Nah Pak, selama ini ya apa sih yang menyebabkan Pak Eri itu keteteran dalam mengerjakan tugas-tugas, ya baik itu tugas di rumah, kemudian di sekolah dan di LMS. Apa penyebabnya? Coba Eh, Bapak ceritakan. Kalau ya ini pasti karena pembiasaan saya sih yang buruk mungkin, ya mengatur waktu yang ya agak menganggap santai, semua santai, ntar kerjakan seperti itu. Artinya menunda-nunda waktu. Karena itu udah menunda waktu, karena mungkin tugasnya dikumpul nggak sekarang, jadi agak saya tunda. Akhirnya datang lagi tugas yang baru dan akhirnya seperti ini dah menumpuk-numpuk dan keteteran akhirnya. Seperti itu Bu. Baik, dari pernyataan Pak Eri tadi ya. Nah, kondisi ideal yang Bapak inginkan ketika adanya tugas-tugas tambahan ya, kemudian ada baik itu dari LMS, tugas di sekolah, kemudian tugas di rumah. Kondisi ideal yang Bapak harapkan, nah dari situasi tersebut itu bagaimana kira-kira Pak Eri? Kalau saya idealnya sih, nah kita seharusnya sih sebelum dikasih tugas kita udah siap seperti itu. Artinya nggak sampai batas waktu dikumpul sudah belum selesai atau bahkan kebut semalam seperti ya situ kebut semalam seperti itu. Artinya akhirnya jawaban yang atau tugas-tugasnya itu nggak maksimal dikerjakan seperti itu. Artinya ya setidaknya Hamin satu lah sudah selesai, sudah bisa kita keserahkan tugasnya seperti itu. Nah, jadi di sini kondisi yang ingin Pak Heri atau kondisi yang ingin Pak Heri rasakan atau capai ketika ada tugas-tugas baik itu tugas sekolah maupun tugas LMS dan tugas Bapak di rumah itu adalah ketika adanya tugas-tugas ini bisa terselesaikan, semuanya itu bisa terselesaikan. Yang pertama itu adalah tepat waktu, kemudian yang kedua tidak sistem kebut semalam begitu Pak ya, sehingga semua tugas itu bisa terselesaikan secara hasilnya itu bisa didapat secara maksimal. Nah di sini kira-kira kalau kita flashback ya Pak ya, kembali ke situasi tersebut, nah di mana tugas di sekolah lagi numpuk nih, kemudian ada tugas-tugas lagi di LMS, dan lagi tugas di rumah yang cukup banyak yang harus Bapak kerjakan. Nah, apa yang bisa Pak Heri lakukan agar semua nih tugas-tugas yang tadi itu bisa terselesaikan tepat waktu? Yang sebenarnya sudah sih siap, nah mulai mencoba. Artinya sudah seperti membuat penjadwalan seperti itu. Coba ini dulu dikerjakan, mana prioritas utama itu dulu kerjakan seperti itu. Masih masih tahap di percobaan sih. Masih belum saya laksanakan, masih bayang-bayang aja, tapi ini dah lagi datang tugas yang baru lagi saya belum saya laksanakan, belum banyak ya tugasnya. Ya, baik, di sini dapat saya tangkap ya Pak Heri ya. Jadi yang menurut Pak Heri yang dapat Pak Heri lakukan di sini agar semua pekerjaan itu terselesaikan tepat pada waktunya, yaitu adalah menyusun jadwal kegiatan. Begitu Pak Heri ya? Iya. Nah, benar. ada enggak hal lain yang bisa Pak Heri lakukan di sini untuk memaksimalkan tugas ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya? Dan yang lain Bu ya. Nah, kalau melihat dari sebenarnya sumber masalahnya kan dari saya sendiri sebenarnya itu.
motivasi dari diri saya lah, artinya apa itu yang sebagai acuannya lah, karena kesalahan saya artinya di apa tuh namanya, saya yang artinya berkaca lah dari yang kegiatan yang kemarin artinya penyebabnya karena saya lalai ada menunda-nunda waktu seperti itu, mungkin motivasinya dari itulah, berkaca dari pengalaman kemarin setelah ditunda gini hasilnya, artinya akhirnya ada tugas baru, semakin lama semakin menumpuk seperti itu. Baik, jadi di sini yang akan Bapak lakukan ada dua. Yang pertama, Bapak ingin membuat jadwal dulu, ya. Iya. Ini jadwal kegiatan-kegiatan yang mana nanti diprioritaskan, kan gitu Pak ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan motivasi diri. Ini berkaca dari pengalaman sebelumnya, begitu Pak Iya. ya. Iya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi dengan Pak Heri, saat ini ada nggak tugas baik itu di sekolah, LMS, atau di rumah itu yang belum Bapak rampungkan? Untuk tugas sekolah ada sih beberapa, sekarang kan sudah masuki akhir semester dah. Mungkin ada materi-materi yang belum saya lengkap untuk sampaikan pada siswa seperti itu. Kalau untuk tugas di rumah ya itu kan udah terus nyambung dia tugas di rumah. Keluarga dan ya seperti itu. Dan ini juga LMS juga banyak tagihan yang belum saya selesaikan, mungkin dari ada PR lah yang kemarin atau sampai yang modul yang terakhir ini termasuk banyak lah yang harus saya kerjakan. Oke, baik Pak Heri. Nah di sini, dari apa yang Pak sampaikan tadi, jadi dari yang pertama itu yang bisa Bapak lakukan menyusun jadwal, kemudian yang kedua motivasi diri. Nah, yang mana nih yang paling memungkinkan untuk sekarang ini Pak Heri lakukan? Kalau memungkinkan, sebenarnya kedua-duanya sih, artinya pertama kita harus jadwalkan dulu, setelah itu penjadwalan itu harus kita dari diri sendiri, motivasi dari diri juga dikerjakan. Kalau nggak motivasi buat jadwal aja cuma dilihat, mungkin nggak akan berjalan kalau nggak ada motivasi untuk dilakukan seperti itu. Iya, benar sekali Pak Heri ya. Jadi di sini langkah awal yang akan Pak Heri lakukan ya adalah membuat jadwal terlebih dahulu, kemudian memotivasi diri untuk menaati jadwal tersebut, begitu Pak Heri. Ya. Oke. Nah Pak Heri, di dalam menyusun jadwal kegiatan nantinya, jadwal seperti apa yang mau Pak Heri buat? Apa saja yang ada di dalam rincian yang ada di dalam jadwal yang Pak Heri susun bersama? Penjadwalan menggunakan saya susun menggunakan skala prioritas ya, mana yang dahulu atau dibedakan dah. Tugas sekolah cuma dua aja sih, tugas sekolah sama tugas LMS-nya aja sih. Kalau tugas rumah mungkin itu udah beda ya, nggak beda dah tempatnya ya, seperti itu sebagai sampingan. Ya itu dah kita skala prioritaskan aja. Mungkin hari ini harus selesai hari ini, atau 1 minggu harus selesai tugas ini, seperti itu. Kalau untuk memotivasi diri, bagaimana kira-kira Pak? Apa yang Bapak lakukan agar ini kan motivasi dirinya tetap aja begitu di dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal? Kalau untuk motivasi diri sih saya gunakan target sih. Target utama kan di kegiatan ini apa sih targetnya, harus selesai sampai finish, kalau ada tugas harus saya kerjakan seperti itu. Sama ya lihat temen lah, rasa malu rasanya sendiri nggak kerjakan seperti itu. Iya, baik Pak Heri. Nah, siapa di sini yang bisa membantu Pak Heri untuk mengingatkan Pak Heri
agar benar-benar bisa melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang nantinya Bapak susun. Kira ada nggak yang bisa membantu Bapak? Kalau mengingatkan tentunya sama temen lah, sama CCT lah. Kebetulan di sekolah saya berdua dengan teman ada CGP ya, saling tanya lah itu terus ya, sekarang tugasnya apa, dia sampai berkomunikasi seperti itu dah, saling bertanya. Mungkin sebagai teman seangkatan lah. Oke, saling mengingatkan begitu Pak Ya, ya? iya gitu. Baik Pak Heri, oke, pada titik ini apa yang sudah Pak Heri dapatkan dari percakapan kita Pak? Dan percakapan rasanya saya hasilnya lebih mantap untuk ya melakukan rencana saya ya, membuat jadwal, artinya maksudnya sama bikin sendiri. Nah, semakin yakin lah untuk melakukan, karena tujuannya kembali ke tujuan saya mengikuti kegiatan-kegiatan, dan ya tugas pokok di sekolah itu memang sudah tugas pokoknya ya harus dilaksanakan seperti itu. Oke, bagus sekali Pak Eri ya. Nah, kapan nih Pak mau dilaksanakan pembuatan jadwalnya dan pelaksanaannya ini Pak? Kalau kapannya mungkin segera Bu ya, karena udah akhir semester, udah menumpuk banget dan tugasnya nanti apalagi liburan, nggak tahu lagi ada kegiatan lain lagi di luar jam sekolah seperti itu, biar takutnya lagi menumpuk lagi tambah beban. Mungkin lebih baik lebih cepat lah dibuat penjadwalan seperti itu. Iya, benar sekali Pak Heri ya. Nah, kalau kalau uang yang kita tumpuk kan bagus Pak ya. Iya. Tapi kalau tugas yang kita tumpuk nanti di akhir derita yang kita dapat Pak ya. Iya, benar. Baik Pak Heri, seru sekali di sini saya bercakap-cakap dengan Pak Heri ini ya. Dan saya juga tidak sabar ini mendengarkan cerita selanjutnya dari Pak Heri. Apakah nanti jadwal yang sudah Bapak susun dapat membantu Pak Heri di dalam mengerjakan tugas-tugas sehingga tidak keteteran Pak Heri ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Semoga Pak Heri selalu diberikan kesehatan sehingga semua tugasnya bisa terlaksana sesuai jadwal Pak Heri ya. Ya Bu, Mas Tengkari Bu. Dan jangan nanti sungkan-sungkan kalau ada yang ingin diceritakan dengan saya Pak. Silakan Bapak bisa menghubungi saya kembali dengan senang hati yang mendengarkan cerita Bapak. Ya pasti Bu, pasti saya butuh bantuan dengan Ibu untuk ya membimbing lah, memberi motivasi. Ya, sama-sama Pak. Baik Pak Heri, untuk hari ini cukup sekian Pak Heri ya. Terima kasih Bu. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Bu.